junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, pengikut serta pengikutnya hingga yaumil akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, Al-Ustadz Al-Mukarram Haji Muhammad Mubarak SHIMH, yang terhormat Ketua Panitia Penyelenggara Kegiatan Isra Mi'raj Mushola Tahiriyah, para alim ulama, tokoh masyarakat, bil khusus kita pada hari ini dihadiri oleh Pak Muhyar, yang merupakan tokoh dari Kota Banjarmasin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang ulun hormati, untuk mempersingkat waktu, baiklah ulun bacakan saya sesudah acara yang akan kita laksanakan pada peringatan Isra Mi'raj pada malam hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan, yang keempat acara inti yaitu ceramah agama sekitar Isra dan Mi'raj Nabi besar kita Muhammad SAW, dirangkai dengan doa-doa, dan acara yang terakhir, acara yang kelima, penutup. Bapak Ibu hadirin sekalian yang ulun hormati, marilah kita menginjak saja kepada acara yang pertama yaitu pembukaan. Untuk ini marilah kita sama-sama membukanya dengan sama-sama membacakan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, semoga dengan kita membaca surah Al-Fatihah tadi kita mendapatkan pahala dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ke acara yang kedua yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Untuk ini kami mintakan kepada Qari An-Naqda Ahmad Syauqi, waktu dan tempat kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu alladzi barakna hawlahu linuriyahu
لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang telah disampaikan oleh para anak kita Ahmad Syauqi. Semoga baik yang membaca maupun kita yang mendengarkan semuanya
mendapatkan pahala dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari kita menginjak saja kepada acara yang ketiga, yaitu sambutan-sambutan, yang mana sambutan atas nama panitia penyelenggara dan sekaligus ketua Musola At-Tahiriyah KKN 2 Banjarmasin kepada Bapak Dr. Ramsadi Ahmad Mughni. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang saya hormati, pertama-tama kami menyampaikan ucapan banyak terima kasih kepada Kiai Haji Omar yang telah berkenan mengundang kami pada malam ini. Kemudian alhamdulillah kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak ibu-ibu, baik warga RT 16, 17, 18, 19 maupun jemaah dari Masjid Al-Barqah, kemudian setelah di kayu dari musola yang telah mengundang, juga pada kesempatan ini kami juga menyampaikan banyak terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu warga RT 16, 17, 18, 19 yang tidak dapat kami sebutkan satu-satu namanya. Kemudian kami mendoakan semoga amal ibadah Bapak yang telah berpartisipasi pada acara peringatan Islam Nasional ini mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin. Kemudian daripada itu kami juga menyampaikan sedikit informasi bahwa pada malam ini kita kehadiran Bapak Mulyar. Beliau adalah mantan Sekda Kota Banjarmasin dan insyaallah mungkin dalam kesempatan datang mungkin akan dicalonkan sebagai Wali Kota Banjarmasin. Allah waktu itu beliau datang bersilaturahmi pada malam ini untuk kita dapat bersama secara fisik mengenal beliau. Untuk ini kami harap kepada beliau untuk berdiri sebentar agar mudah-mudahan dapat mengenal kita dan bersilaturahmi sebentar saja. Begitu. Ya, ini. Dan demikianlah beliau bersama Pak Haji Mulyar. Selanjutnya kami juga dari panitia apabila dalam pelaksanaan pada malam ini ada kekurangan, kami mohon maaf dari Bapak Ibu sekalian. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Demikian tadi sambutan dari Ketua Penyelenggara sekaligus Ketua
pengelola atau ketua musalah ini kita ini. Bapak Ibu hadirin sekalian yang ulun hormati, marilah kita meninjak acara inti acara yang keempat, yaitu ceramah agama sekitar Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW kepada Al-Ustaz Haji Muhammad Mubarak Usai Ilham. Waktu dan tempat kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta 'alaika tawakkaltu wa anta rabbul 'arsyil 'azim. Masyaallah kana wa ma lam yasha lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. A'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta afidun bi nasiyatiha ila rabbi 'ala siratil mustaqim. Allahumma ya Allah akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril 'ilmi waftah 'alaina abwaab rahmatika. Wa sallallahu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Al-Mukarramun, para alim ulama, guru-guru agama, tetua dan tokoh masyarakat hadir bersama kita dan sudah disebutkan Bapak Haji Muhyad yang sama-sama kita hormati PHBI, Panitia Pelaksana Hari Besar Islam Mushola At-Tahiriyah beserta seluruh jamaah Mushola At-Tahiriyah, warga baik dari RT 16, 17, 18, 19, Ayu Tangi 2, ya insya Allah selalu dalam rahmat Allah. Segala kemuliaan dan keagungan hanyalah milik Allah. Kepadanya puji syukur alhamdulillah terpanjatkan. Salawat dan salam bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkah dan rahmat Allah senantiasa teriring bagi keluarga Rasulullah, zuriat Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, para syuhada, para aulia, wali-wali Allah, guru-guru kita semua, tentunya orang tua kita, dan kiranya kita selalu berharap di dalam doa dan minta Allah melimpahkan rahmat dan keberkahan itu juga kepada kita dan keluarga kita merataan. Amin. Allahumma amin. Barangkali hanya sekedar muzakarah tazkirah, tidak bermaksud menggurui, hanya pengulangan hikmah yang disampaikan oleh para alim terdahulu. Meminta waktu kepada pian, ya barangkali kurang lebih 30 hingga 40 menit saja. Mudah-mudahan ada hikmah dan hidayah yang dapat kita petik, sehingga acara ini tidak hanya seremonial belaka, tapi tentu dengan niat menjemput hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Izinkan tidak menyampaikan kisah alur Isra dan Mi'raj, langsung kepada hikmah utama, yakni mengenai sholat. Kenapa sholat harus kita lakukan? Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, sebagaimana yang kita tahu pada satu hadis yang masyhur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beribadah hingga terlihatlah oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha kaki beliau yang tumitnya pecah-pecah, diceritakan bengkak pula.
Heran Aisyah radhiyallahu anha sehingga bertanya kepada Rasulullah. Pertanyaan itu kurang lebih demikian, ya Rasulullah. Bukankah engkau dijanjikan surga? Bukankah engkau seandainya memiliki dosa yang lalu dan yang akan datang pasti diampuni oleh Allah? Itu kan kalau punya dosa. Mengapa engkau bergiat-giat diri beribadah? Bapak berhimmat benar beribadah sembahyang kepada Allah. Maka jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam singkat, tidak patutkah aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Sehingga dengan demikian kita ambil hikmahnya. Kita beribadah mendekat kepada Allah adalah dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur ringan sebenarnya diucapkan dan dipikirkan, tetapi berat pada pelaksanaan. Kenapa berat? Banyak yang manusia mengatakan dirinya bersyukur, tapi pada nyatanya tidak. Suka membandingkan hidupnya dengan orang lain, selalu merasa berkekurangan, selalu merasa tidak puas dengan pemberian Allah. Selalu saja ia berpikir bahwa hidupnya susah, sulit, sedangkan orang lain lebih nikmat dan nyaman. Bukankah begitu banyak karunia yang Allah limpahkan kepada kita? Kenapa begitu sulit bagi orang-orang yang seperti ini? Karena syaitan, iblis itu memiliki sumpah. Yang sumpah itu diabadikan di dalam Al-Quran pada surah Al-A'raf ayat 16 dan 17. Iblis setelah ia dikukuhkan sebagai makhluk tersesat, karena satu saja kesalahan iblis, tidak patuh kepada Allah saat disuruh tunduk sujud kepada Adam. Iblis pongah, sombong, merasa dirinya lebih daripada Adam karena tercipta dari api, sedangkan Adam dari tanah lumpur dia. Karena keengganan iblis mengikuti aturan Allah, satu saja perintah Allah, maka iblis harus keluar dari surga Allah dan kelak akan menghuni neraka Allah. Iblis kemudian memiliki sumpah. Sekali lagi, sumpah itu diabadikan di dalam surah Al-A'raf ayat 16 dan 17. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Summa la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya akan menghalang-halangi manusia dari jalan engkau yang lurus. Summa la'atiyannahum, kemudian aku akan mendatangi mereka min bayni aydihim, dari arah depan mereka, wa min khalfihim, dari arah belakang mereka, wa an aymanihim, dari arah kanan mereka, wa an shama'ilihim, dari arah kiri mereka, wa la tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau akan banyak menemukan mereka, para manusia, lalai dari bersyukur kepada-Mu. Sehingga depan, belakang, kanan, kiri selalu saja menggoda manusia. Banyak yang berkeluh kesah tentang hidup ini. Begitu sedikit manusia yang kemudian merasa cukup sudah dengan pemberian Allah. Padahal kita dapat hadir di sini, mendengar, melihat, bisa berjalan, melangkahkan kaki ke sini, bisa berbicara dengan orang yang di samping, itu nikmat yang luar biasa sudah. Mungkin kita tidak mengucapkan alhamdulillah karena kita tidak pernah merasakan bisu. Mungkin kita tidak pernah merasakan buta. Kita tidak pernah sakit stroke misalnya yang sulit untuk berjalan. Sehingga seakan-akan semua ini berlalu begitu saja. Lupa kita bersyukur kepada Allah. Bukankah kita diajarkan setiap waktu saat bangun tidur, mata kembali melihat, telinga masih bisa mendengar, kita ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kita disuruh untuk bersyukur kepada Allah.
Satu saja dicabut, mau apa kita? Penglihatan, pendengaran, rasa pun dicabut. Oh, Masya Allah. Rasa. Ada orang yang pernah COVID, saat memakan apa saja terasa hambar, tidak nyaman. Rasa asin, manis, itu pun patut kita syukur. Rasa. Maka ini misalnya, basah. Kenapa pian? Kami. Kenapa pian kami di sini? Rasa anak kami hilang. Rasa anak kami aja luar biasa. Itu ada pada diri kita. Coba dicabut itu satu. Mau apa gitu? Makanya patut semuanya dari diri kita ini bersyukur kepada Allah. Di dalam surah An-Nahl ayat 78 Allah berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun." Ingat ujungnya la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan engkau dari dalam perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui segala sesuatu. Kemudian engkau diberikan sam'a, pendengaran, wal absar, penglihatan, afidah, hati yang merasakan, akal yang berpikir. La'allakum tashkurun. Kan semua itu dalam rangka bersyukur kepada Allah. Tidak ada yang tidak kita syukuri dari kehidupan kita. Termasuk apapun ya yang kita sangka itu kurang enak. Misal ibu bapak lama duduk seperti ini, penat kaki karena kelamaan bersila, kan begitu. Baik, bapak ingin rasa penat itu hilang. Mulai sekarang tidak ada penat lagi sampai akhir hayat. Allah bisa bikin, tapi konsekuensinya lumpuh. Orang lumpuh bisa jadi ia tidak merasakan penat. Karena itu penat pun harus bersyukur bahwa ternyata darah kita ini masih normal hingga ke ujung kaki. Karena kelamaan duduk lalu terasa kesemutan, lapar. Wajar, karena darahnya normal. Sehingga yang seperti itu pun patut kita bersyukur kepada Allah. Apapun kondisinya. Rasa tadi. Bahkan bukan hanya hendak buang air, yang kadang menurut kita tidak baik. Mohon maaf ya, kentut gitu, kentut. Seakan-akan aib kalau orang ada kentut di hadapan kita. Padahal nikmatnya luar biasa. Kapan seseorang merasakan nikmatnya bisa kentut itu? Misalnya ibu-ibu, ada yang sesar di sini melahirkan, baik, selesai daripada operasi, ya nggak boleh makan. Kapan boleh makannya? Kata dokter, tunggu sampai pian kentut. Baru sadar kita bahwa kentut pun adalah tanda bahwa pencernaan di dalam tubuh kita ini sudah siap menerima asupan. Setengah hari kata kentut, kada boleh makan. Makanya selesai dia, sudah kentut ibu sudah. Kalau gitu silakan makan. Berarti sudah normal sebagaimana biasa. Tidak ada dari diri kita yang tidak patut kita syukur. Semua dalam rangka bersyukur kepada Allah. Sekarang tentang aktivitas kita. Biar ada pengusaha, ada pedagang, ada pemborong, ada macam-macam, ada pekerja kantoran, PNS, atau pekerja swasta. Tentu di antara kita tidak ada yang ingin terus-terusan bekerja. Pasti ada kalanya istirahat. Ingin istirahat. Baik. Tapi tidak ada juga tuh orang yang istirahat terus-menerus. Semua silih berganti. Misal ya, ibu kata suami mulai malam ini, ibu nggak usah bekerja. Yang ngepel rumah biar orang lain, suami saja. Mencuci pakaian biar suami. Mencuci piring, ngepel, nyapu suami. Ibu cukup di atas kasur.
Hendak bangun, mau kemana? Mau ke toilet, mau ke WC, hendak ke kami, kan usah. Abang pasangkan pempes. Cukup di atas kasur. Kira-kira ibu berapa lama hakon bang itu? Kan usah deh pian merasakan diri pian, dia kurang di rumah sakit. Sehari, 2 hari, 3 hari. Makanan diantarakan. Pian kadang perlu kadang disekakan, dibersihkan begitu. Pian cukup di atas kasur dengan infus. Nah ini kado sampai infusan kan? Kado sampai infusan aja kada tahan 3 hari, 4 hari, hendak bulik, hendak beraktivitas, hendak berjalan, hendak duduk. Tapi orang yang bekerja kemudian jarur tadi kada dana, hendak tarus-tarusan, pasti ada hari libur yang diinginkan. Pasti yang ingin kembali ke rumah untuk beristirahat, tidur begitu. Silih berganti seperti itu. Kenapa? Di dalam surah Al-Qasas ayat 73, wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Dan atas rahmatnya Allah jadikan malam dan siang agar engkau beristirahat pada sebagian waktunya, wa litabtaghu min fadlihi, dan engkau beraktivitas pada sebagian waktu yang lain, la'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur kepada Allah. Sehingga rasa lelah ibu patut disyukuri, rasa semangat itu muncul patut disyukuri, silih berganti seperti malam dan siang. Rasa kantuk patut disyukuri, kalau mengantuk ada obatnya ya, kecuali guring, tapi nikmat dia guringnya. Ada orang yang tuhuk bolak balik, kayak tadi malam belum bisa, mohon maaf, entah kenapa kelihatannya ginjal yang dulu pernah itu sakit lagi di pinggang, kelihatannya masih ada batu begitu. Hendak tidur, sebab paginya ulun sudah janji ada rapat gitu di kantor. Bolak balik nggak bisa tidur. Coba betapa nikmatnya orang yang mengantuk kemudian dia bisa tidur. Ini pun patut disyukuri, cuma di bagian sini. Coba kalau seluruh pinggang, daya tampung awak nih gondol bang parut. Ginian itu paling nyaman kalau dia mengandung gitu 9 bulan, melahirkan kembali kurus ya. Patut disyukuri cuma 9 bulan. Ulun menanggung 5 tahun sudah. Bukan mengandung, menanggung beratnya awak nih. 5 tahun. Bagian 9 bulan selesai. Jadi kegiatan kita pun patut disyukuri. Apapun pekerjaan kita. Yang ketiga, kalau mengejar janji, setengah jam sampai berpuas. Yang ketiga, yang begawi apa yang dicari? Pikirkan secara duniawi saja. Begawi hari-hari, tuhuk begawi. Pasti hendak mencari duit. Untuk apa duit? Keperluan hari-hari ya. Keperluan primer. Sandang, pangan, papan. Sandang pakaian, papan rumah tempat tinggal beserta isinya pangan, makanan. Itu kan yang dicari. Ikhlas ya, seorang ada mencari duit, bohong. Kadeda nang ikhlas ada mencari duit. Guru tuh ikhlas, tetap ya digaji. Gitu. Ikhlas itu bukan berarti gratis, tapi proporsional sesuai dengan apa yang ia lakukan. Profesional. Baik. Artinya memenuhi keperluan primer, sandang, pangan, papan. Kalau seseorang tidak memiliki ketiganya, fakir. Fakir. Orang kaya misalnya, cukup satu percikan api, 20 menit kemudian habis rumahnya dengan isinya, maka ia saat itu juga bisa jadi fakir.
Kalau Allah berkehendak. Tapi tidak kan? Pernahkah bersyukur dengan keadaan yang kita miliki? Dari mana itu semua kita dapatkan? Papan, rumah tempat tinggal, semennya, batunya, besinya, papannya, kayunya, galamnya, ulinnya, sengnya, kacanya, plastiknya, semua dari bumi Allah. Yang makan makanan pokok, beras, di mana tumbuhnya? Di bumi Allah. Makanan orang Timur Tengah, Eropa mungkin, gandum dari bumi Allah. Sagu dari bumi Allah, jagung dari bumi Allah. Semua dari bumi Allah, termasuk pakaian kita kenakan. Allah berfirman di dalam surah Yasin ayat 33 hingga 35. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyaynaha wa akhrajna habban faminhu yaqulu wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa 'anabin wa fajjarna fiha minal uyun liya'kulu min samarihi wa ma 'amilat aydihim afala yashkurun. Dan suatu tanda kemahabesaran Allah ialah bumi al-maitatu, bumi itu mati, ahyaina, kemudian dari bumi itu kami hidupkan, akhrajna minha habban faminhu yaqulun, kami tumbuhkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan. Itu baru ayat ke-33. Kami tumbuhkan padanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan. Siapa yang menumbuhkan padi? Kalau kita menganggap itu petani, bisakah petani mengatur hasilnya pada tahun ini sekian black, sekian borongan? Nah, kalau Allah berkehendak, saat hendak panen, cukup diturunkan hujan 1 minggu tidak berhenti. Berhenti sebentar, hujan lagi, gagal itu panen. Atau waktu pembibitan seperti itu, gagal itu panen. Mau dipupuk seperti apa saja. Lalu siapa yang menumbuhkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat ke-34, kami adakan padanya kebun-kebun, di situ dicontohkan min nakhili wa anabin, dari anggur dan kurma, wa fajjarna fiha minal uyun, dan kami pancarkan di bumi itu banyaknya mata air yang kita gunakan kemudian untuk minum. Dan mereka memetik daripada hasilnya, minas samarat, buahnya, dan apa yang mendapatkan apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Wa min aidihim, maka jadilah dengan kreasi manusia sandang, pakaian yang kita kenakan, makanan tadi kita olah macam-macam. Jadilah makanan-makanan, baik itu appetizer-nya, main course-nya, dessertnya kata orang, makanan pembukanya, makanan penutupnya, kayak apapun bentuknya. Jadilah itu rumah yang kita bangun, mau 2 tingkat, mau 3 tingkat, mau bagaimana bentuknya, semua dari bumi Allah. Lalu ditutup ayat ke-35 ini, afala yashkurun. Lalu mengapa mereka tidak mensyukurinya? Jadi semua kira-kira 3 pertanyaan ini saja sudah mewakili tentang kehidupan kita dan kita, tentang jasmani rohani kita, tentang aktivitas keseharian kita, tentang keperluan hidup kita sehari-hari sampai akhir hayat, sandang pangan papan. Insya Allah berataan, dan Allah minta semuaan itu agar engkau bersyukur kepada Allah. Lalu kayak apa caranya yang bersyukur? Apakah dipadahkan orang yang bersyukur kalau ia mengatakan kepada orang lain, "Nah, aku ini bersyukur banget," kata-kata seperti itu? Enggak. Yang dikatakan orang yang bersyukur ialah, ia, ingat di hadis awal yang kita kupas tadi, ia yang semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia yang meningkatkan ibadah sholat. Sholat itulah tanda syukur kita kepada Allah. Semakin kita melihat orang itu giat di dalam ibadahnya, itulah bukti bahwa ia bersyukur kepada Allah. Apalagi
Nah, sembahyang untuk apa? Kasar kita bersyukur. Cuma ternyata peningkatan rasa syukur kita ini bisa jadi kurang. Seorang ini dah semakin hari semakin meningkat rasa syukurnya. Dari mana buktinya? Kenapa kita berani mengatakan kurang? Kalau dari umur 10 tahun seperti anak-anak kita itu, dia sudah harus melaksanakan ibadah sholat. Kalau tidak akan pukul. Sholat, lalu ia kemudian sholat bersama kita. Para orang tuanya, bahkan kayunya, bahkan nininya, ibunya. Kalau nang kita baca, sama dengan apa yang mereka baca. Kalau gerakan kita, insya Allah sama dengan mereka. Kalau sampai sekarang, sama saja, di mana peningkatannya? Kalau begitu, harus lebih. Bagaimana caranya? Belajar lagi tentang sholat. Pahami subhana rabbil azim wa bihamdi, apa maksudnya? Subhana rabbil a'la wa bihamdi, apa maksudnya? Jangan-jangan lebih khusyuk anak-anak kita daripada kita sholat. Karena kita sama-sama kada hafal, kada paham, sembahyang, bacaan sama. Kita masih berpikir begini. Aduh, jamuran kada ingat mangkat. Tuh kan? Duh, kompor dimati kada tadi lah. Tuh. Mudah-mudahan Dimas bayang nih masih ingat tak kompor tuh bernyala masih. Gitu. Aduh, sendal di muka tuh hilang kada ya? Aja muka. Tuh. Loh, anak-anak dia sembahyang. Boro-boro dia nggak pikirin jemuran. Dia nggak mikirin sandal hilang atau anu. Hilang paling jadi kan tukarakan pulang lah. Paling tak pikir lato-lato. Apa yang dia pikirkan? Ada. Kita yang banyak pikiran justru. Hai, bisa jadi lebih berkualitas anak kecil daripada. Ada salahnya kalau di umur-umur seperti kita ini belajar lagi bahasa. Belum sering sampaikan. Karena banyak di masyarakat kita Kalimantan Selatan ini yang pernah hadir maupun tidak pernah hadir mengaku sebagai murid guru sekumpul. Kalaupun tidak hadir, ajarannya mereka pelajari, gitu kan? Baik, guru sekumpul di akhir-akhir menjelang akhir hayat beliau, belum videonya tersebar. Di mana beliau menyampaikan ceramah saat sakitnya di kamar, karena di belakang ada kasur. Kemudian ditayangkan video dan ditampilkan di layar di luar, ya, termasuk di langgar Ar-Raudhah. Tampilkan termasuk di jalan-jalan di rumah-rumah. TV Ar-Raudhah. Baik. Apa yang beliau ajarkan? Sholat. Sholat kan? Kalau ingat lihat videonya begini di antaranya. Mintunah di sini. Allahu Akbar. Nah, tangan tuh kayak itunya sini. Nah, ini pergelangan. Nah, detail. Beliau mengajar ruku Allahu Akbar, jangan langsung tangan itu ke bawah, angkat dulu tangan itu. Allah, itu di penghujung pengajian beliau dari banyaknya ilmu tentang akhlak, tentang adab, tentang fikih, tentang usul fikih, tentang sejarah, belum lagi tentang tasawufnya, ma'rifatnya, hakikatnya, sampai kepada Nur Muhammad. Kembali pembahasannya di ujung-ujung hayat beliau. Sholat. Jadi sholat ini ada batasnya, ada batas umur untuk belajar. Taharusan. Begitu juga dengan kuantitas. Kalau tadi kan kualitas. Kalau kuantitas bagaimana? Ya, barangkali selama ini ada yang sembahyang subuhnya di ujung waktu jam 6, belatih hai setengah 6 barang. Begamatan waktu azan subuh sudah bangun. Kata kawajunan langsung harus. Yang tadinya aktif dengan urusan dunia saat sholat zuhur misalnya di kantor, belajar ya untuk meninggalkan pekerjaan ini sementara waktu, menghadap kepada pemilik dari semua apa yang kita usahakan ini, yakni Allah. Kita sibuk dengan dunia, tapi kita lupa dengan pemberi dunia. Belajar ya pulang
Dia walaupun kalau kadang masih ada waktu, gitu kan? Masih ada. Yang tadinya ke masjid cuma maghrib, bertambah ya sedikit demi sedikit isya. Jadi begamat. Kalau langsung hendak berubah, selawas ini, entah ya, tergantung orang ya. Tapi selawas ini berat, sehingga ia mengatakan setelah 3 hari, setelah seminggu, kata kawan juga aku menyerah langsung, karena tidak dibiasakan pola itu bergamat. Jadi sembahyang itulah bukti kita bersyukur kepada Allah. Itu secara af'al perilaku. Nah, masih ada 2. Bukan hanya sembahyang, tetapi didukung dengan penghayatan yang disebut dengan bil qalbi. Yang kemudian berikutnya adalah bil lisan. Nah, 3 ini kadang-kala terpisah. Kadang mau pang misalnya bil lisan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Surah Ad-Duha ayat 11 ayat terakhir. Dan atas semua karunia Allah, maka hendaklah engkau siarkan. Minimal kita mensiarkan dan mengucapkan alhamdulillah. Sebahagian ada bertasyakuran, ada salamatan, macam-macam. Termasuk seperti ini, berkumpul bersama, mendengarkan baca Quran, tazkirah kita bersama, silaturahim adalah juga dalam rangka ekspresi bersyukur kepada Allah. Nah, tapi kadang mau juga af'al kadang berhubungan lawan lisan. Af'al nang ibadah tadi. Misal paling sandal pengumpulakan sandalnya bagus-bagus. Ucap maling sandal nih, alhamdulillah 11 pasang sudah kada ketahuan. Apakah dikatakan bersyukur? Tidak. Walaupun yang mengucapkan alhamdulillah, tapi alhamdulillah untuk sesuatu yang zalim. Nah, karena beriringan sholat ia perbanyaklah tasbih dan kalimat tahmid. Nah, selain itu semua ini bukan hanya diucapkan, tapi juga bil qalbi. Artinya sholat bukan karena manusia, bukan karena apa-apa, karena memang ia perlu kepada Allah. Bil qalbi, ia resapi semua. Dalilnya surah Al-Anfal ayat 53 kalau tidak salah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apa saja yang ada pada milikmu, sesungguhnya itu milik Allah. Pian hendak mengaku apa? Sayang-sayangnya pian lawan laki, Allah bisa ambil laki pian. Dimatikan lebih dulu daripada pian. Mau apa? Anak kita sayangi, Allah bisa ambil anak itu kapan saja. Bisa di umur 10 tahun, bisa di umur 5 tahun. Mau apa pian? Tidak ada. Maka anak kita tumbuh dengan solih-solihahnya. Alhamdulillah. Laki yang setia, laki yang penyayang, istri yang lemah lembut. Alhamdulillah. Pemberian Allah. Mau apa gitu? Semua bisa diambil oleh Allah. Rumah, tadi 1 percikan api, habis. Bisa Allah lakukan. Harta yang pian diisi, yang gelang emas sampai ke sini, dan kalau sayang pian dengan harta itu, Allah bisa ambil dengan cara yang macam-macam. Bisa digaringkan pian, dan itu masuk rumah sakit. Habis harta untuk membayarnya, emas itu akan terjual. Mau apa pian? Maka bersyukur kalau itu masih ada di diri kita. Sayang lo laki. Ya kalau laki lebih dulu meninggal, emas pian gak ada apa-apa. Lah kalau pian dulu meninggal, kemana kira-kira emas pian? Bisa ke bini anu atau astagfirullah. Jadi nang ampun kita kada Allah berkata. Ibu-ibu dengan skincare-nya glowing gitu. Semahal-mahalnya perawatan skincare, insya Allah keriput juga pada akhirnya. Plek-plek hitam sudah mulai muncul. Memang umurnya, mau apa lagi? Tuhan sudah
40 tahun, 50 tahun, hendak anu supaya awet muda. Baik, Allah kabulkan. Guling pian, isuk bangun. Persis wajah pian berubah muda, mulus seperti pian berumur 10 tahun. Lucu suami melihat. Lagi ini kayak cucu. Jadi nak kita keriput, sudah mulai kantung mata. Itu memang kodratnya sudah. Ini kayak istri ulun nih. Ini selagi kada istri nih. Kalau minta maaf lu menggibah. Tumbuh uban. Lu kada tahu bini yang lain apa kayak gitu. Abutnya luar biasa. Ada adik itu tetap cantik. Kalau memang umurnya sudah tumbuh uban. Kalau putih berataan. Karena kuitan bini ulun itu putih berataan dan mengkilat. Itu jarang ada bebini yang mengkilat. Ini. Tidak apa-apa. Memang umurnya. Kada kuasa kita. Kita pun mangga itu. Karena kalau ini rambut tuh, abu pomet macam-macam. Kita kan pomet juga dulu. Tanco, ingat tanco hijau. Insya Allah kayak ulun juga. Longor juga pada akhirnya. Memang umurnya mau apa lagi kita? Dia hendak selarang-larang sikat gigi. Nang kawatnya model kayak apa kah? Insya Allah odol yang kayak apapun pengen gunakan ompong juga berlubang juga pada akhirnya. Karena memang begitu Allah mengaturnya begitu. Ini ulun melihat pian kabur kalau kada pakai kacamata. Artinya semua itu didatangkan oleh Allah. Ini mata sudah mulai kabur. Mubarak. Kamu ingatlah bersyukur waktu mata ikam tarang kemana aja. Dia pola kaur sedikit. Supaya kamu merasakan betapa nikmatnya orang melihat dengan terang. Ini tua sudah. Hai masa mudamu kemana saja. Jika saat engkau tua, engkau baru ke masjid. Coba, anak-anak muda kita. Oh ada ya di belakang. Anak-anak kuliahan. Berapa banyak mereka yang hobi untuk kumpul bersama di masjid. Enggak banyak. Tapi kumpul di kafe-kafe tengah malam seperti ini. Di keramaian banyak, karena suatu saat itu akan diingatkan oleh Allah, kemana saja engkau saat mudamu, sehingga saat tuamu baru engkau mendekat kepadaku, begitu ya. Maka dihayati oleh kita. Ya Allah, kita tidak tahu mengenai masalah umur, kita tidak tahu masalah apa esok yang terjadi dengan diri kita. Maka selagi kita punya kesempatan itu semua, bersyukur kita kepada Allah atas semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Persis 40 menit selesai tazkirah ulun ini. Intinya bersyukur aja kita banyakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya bukan kita mengatakan aku diurang sudah banyak bersyukur, enggak, bukan begitu. Tapi caranya Allah akan melihat ini serius gini hamba nih bersyukur. Kalau ia bersyukur serius, ia akan meningkatkan ibadah sholatnya. Itu ciri orang yang bersyukur akan meningkatkan ia dengan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai di sini ulun ampun maaf minta reda minta halal ayahanda. Terima kasih undangannya. Dulu sering kita kajian bersama rutin gitu ya. Kemudian terpisahkan oleh Covid. Alhamdulillah malam ini bertemu kembali di kesempatan ini dan tidak bermaksud sekali lagi tidak bermaksud. Terima kasih juga Pak Muya sudah berapa kali dua ya hadir bersama-sama gitu. Terima kasih semuanya. Mohon maaf minta halal. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wa ridwan wilayah. Allahumma waffiq al-aqwal thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ila awliya'i wa syuhada'i was salihin khususan abaina wa ummahatina wa khususan ila al-haq zainal muttaqin bin haji asyikin al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad.
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله وبحمده. يا الله 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 يا رحمن يا الله يا الله يا الله يا رحيم يا الله يا الله يا الله يا غفور. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك أن تصيبنا على قراءاتنا هذه وغيرها ثوابا جزيلا وأجرا منك عظيما وأن تتقبلها منا بفضلك وإحسانك قبولا حسنا جميلا جليلا. ونسألك اللهم أن تجعلها منا هدية توصلها
إلى حضرة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم زيادة في شرفه وكرامه ثم ثوابا مثل ثواب ذلك إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم ثوابا مثل ثواب ذلك إلى أرواح آل كل وصحابة وقرابة لرسول الله أجمعين ثم ثوابا مثل ثواب ذلك مع مزيد برك وإحسانك إلى أرواح أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى أولياء والشهداء والصالحين خصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وخصوصا إلى أرواح حجيزين المتقين في الحج المسكين اللهم نور على أهل القبور قبورهم وانزل عليهم رحمة والبهجة والسرور اللهم اغفر لهم وارحمهم واجعل الجنة منازلهم ومساكنهم يا أرحم الراحمين اللهم اجعل القرآن لهم في قبورهم ونيسا وفي القيامة شفيعا وعن النيران سترا وحجابا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا الله يا كريم يا الله يا عليم يا الله يا نور السماوات والأرض يا الله يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولذريتنا ولأزواجنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم يا الله هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله. Demikian tadi ceramah agama yang telah disampaikan oleh Al Ustaz Al Mukarram Haji Muhammad Mubarak Ismail. Kepada beliau kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari apa-apa yang telah beliau sampaikan. Marilah kita menginjak kepada acara yang kelima, yaitu penutup. Sebelum saya tutup, perkenankan saya menyampaikan permohonan maaf akan penyelenggaraan kita peringatan sore ini pada malam hari ini. Terdapat kekurangan ataupun sesuatu yang pada tempatnya, sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita sama-sama menutup acara kita pada malam hari ini dan sama-sama membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.